يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi al-awsiya urabin al-mardiyin wa afdali salawatik wa barik alaihim wa afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa abjarihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dimanapun saudara berada, alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali di dalam pertemuan yang kesekian kalinya, dan seperti biasa kita akan memperbincangkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sempat memasukkan kenangan kita kepada peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dan pagi ini kita kembali memperbincangkan tentang raqib. Kita bicarakan di sini, di sekitar kita ada banyak para pengawas, para pengamat, para pemerhati yang memperhatikan seluruh tingkah laku kita. Raqib adalah pengintai, pengawas, pemerhati, dan pengamat. Raqib pertama adalah raqib yang agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi anna Allah yara, begitu firman Tuhan dalam surat Al-Alaq ayat 14. Tidakkah manusia menyadari bahwa Allah mengawasinya? Inna rabbaka labir mirsad, sesungguhnya Allah senantiasa mengintai manusia. Sekarang ini kita akan membicarakan raqib yang kedua, pengawas perilaku kita yang kedua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran kita diperingatkan untuk tidak mengira bahwa Rasulullah itu sudah mati, sudah meninggalkan kita, sehingga ia tidak tahu lagi apa yang kita lakukan. Al-Quran menegaskan dengan kalimat-kalimat taukid bahwa Rasulullah masih hidup. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka masih hidup di sisi Allah dan diberi rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap hidup, dan menurut Al-Quran ia masih mengamati amal-amal yang kita lakukan, masih menyaksikan perbuatan yang kita kerjakan. Dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah berfirman, Qul a'malu fasawarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian, juga Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala, junjungan kita juga mengawasi apa yang kita lakukan. Imam Ja'far As-Sadiq, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepadanya, berkata kepada para sahabatnya, janganlah kalian membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berduka cita. Lalu seseorang di antara mereka bertanya, biarkan aku menjadi tebusanmu. Apa yang dimaksud membuat duka Rasulullah? Imam Ja'far menjawab, tidakkah kalian sadari bahwa amal-amal kalian diperlihatkan kepadanya? Jika beliau melihat kemaksiatan kamu, beliau berduka cita. Jangan dukakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gembirakan dia. Junjungan kita diciptakan Tuhan sebagai rasul di antara kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah datang dari antara kamu yang berat hatinya melihat penderitaan kamu, yang sangat ingin kamu memperoleh kebaikan, yang sangat santun dan sangat sayang kepada kaum mukmin.
Begitu Allah menggambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu bukan Rasul yang sudah meninggal dunia. Itu Rasul yang masih tetap hidup bersama kita. Beliau berat hatinya menyaksikan penderitaan kita. Beliau sangat ingin kita memperoleh kebahagiaan. Beliau sangat santun dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Beliau menyaksikan dengan sedih perpecahan yang terjadi di kalangan umatnya. Kemiskinan dan kemalangan yang terus-menerus menimpa para pengikutnya. Dan berbagai musibah beruntun yang menimpa kaum muslimin di berbagai negeri. Sekarang juga beliau melihat tubuhmu yang bergelimang dosa. Lidahmu yang mengumbar fitnah dan kata-kata keji. Matamu yang berkhianat. Tanganmu yang berbuat zalim. Kakimu yang membawamu ke tempat maksiat. Beliau menyaksikan kemalasanmu dalam beribadat. Beliau tahu tidurmu yang panjang. Beliau tahu keasikan kamu dalam permainan dunia. Beliau telah membimbingmu ke jalan yang benar. Dan selalu berharap agar kamu menjadi orang baik dan bahagia. Lalu sebagai balas budimu kepada santun dan sayangnya beliau, kamu dukakan hatinya dengan kelakuanmu yang buruk. Dahulu Jalaluddin Rumi pernah menceritakan sebuah riwayat bagaimana seorang kafir telah mengotori rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kotorannya. Dan ketika orang kafir itu kembali, karena malu ia melarikan diri dari rumah Nabi, tapi di perjalanan ia kembali lagi dan ia menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membersihkan kotorannya dengan tangannya yang mulia. Sekarang yang mengotori rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kamu. Kamu sudah mempermalukan Islam dengan perilakumu. Lalu kamu mengaku sebagai pengikut beliau. Cobakah kamu sekarang untuk membiarkan tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia membersihkan kotoranmu? Ya Rasulullah, maafkan kami yang sinadina ini. Sayangilah kami yang lemah ini. Ya Rasulullah, bahwa engkau selalu mengawasi kami dan menyaksikan apapun yang kami lakukan. Betapa sering kami membuat engkau berduka cita. Maafkan kami ya Rasulullah. Rasulullah adalah salah seorang pengawas yang menyaksikan semua yang kita lakukan. Beliau juga menyaksikan pada saat kita sekarang membuka satu bab ilmu pengetahuan. Pada saat kita sekarang merenungkan sabda-sabdanya. Bayangkanlah, apa kira-kira akan kita lakukan sekiranya sekarang Rasulullah berkunjung ke rumah kita. Di sebelah sana Rasulullah mengetuk pintu kita, mengucapkan salam kepada kita, dan memasuki rumah kita. Bila ia datang tak disangka-sangka, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Setiap hari sebetulnya yang mengunjungi kita dimanapun kita berada. Sama seperti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungimu. Aku tahu kau akan menyediakan ruanganmu yang terbaik bagi seorang tamu yang begitu terhormat. Dan semua makanan yang akan kau hidangkan padanya adalah makanan yang terlezat. Dan kau akan terus meyakinkannya bahwa kau senang dikunjunginya. Bahwa melayaninya di rumahmu sendiri adalah kebahagiaan yang tiada bandingannya. Aku ingin tahu apa yang kau lakukan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadamu. Apakah kau akan menemuinya di pintu lalu dengan tangan terulur menyambut tamumu, atau engkau akan buru-buru mengganti pakaianmu sebelum kau menyelakannya masuk? Kau akan sembunyikan majalah-majalah yang tidak perlu dan menyimpan Al-Quran di hadapanmu. Atau masihkah engkau akan menonton film-film yang tak senonoh yang ditayangkan oleh pesawat televisimu? Atau mungkin kau akan tergesa-gesa mematikannya sebelum Rasulullah menjadi bingung? Atau kau akan matikan radio dan berharap ia tidak mendengarnya? Dan berharap kau tidak mengucapkan kata akhir yang pedas dan gegabah itu? Bayangkanlah bahwa setiap hari, setiap saat Rasulullah berkunjung ke rumah saudara. Setiap saat menyaksikan apa yang saudara lakukan. Dan setiap saat beliau bisa berduka cita dan bisa berbahagia karena perilaku yang saudara lakukan. Kembali kepada ayat Al-Quran. Qul a'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minin. Katakanlah, beramalah kalian,
maka Allah akan melihat amal kalian juga Rasulullah dan orang-orang beriman. Kita akan lanjutkan perbincangan kita seperti biasa dengan dialog. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak kiai-kiai kita yang membuat umat ini menjadi bingung dengan ucapan-ucapannya, Kang. Andaikan Rasulullah hadir di hadapan kita saat ini, barangkali pasti Rasulullah yang mulia itu pasti akan memberitahukan mana kiai yang salah dan mana kiai yang benar, Kang. Saya nggak ngerti, mesti kepada siapa umat-umat ini harus bertanya pada saat ini. Yang kedua, kira-kira ada nggak kajian yang langsung bisa kita terima selain di radio ini, Kang, di Jakarta ini. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebetulnya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, para kiai itu tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan mereka. Mereka pun tahu bahwa Nabi pernah bersabda bahwa akan datang satu zaman ketika kebatilan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Kemudian beliau bersabda, waktu itu makhluk yang paling buruk di permukaan bumi ini adalah para ulamanya. Dari mereka lah fitnah berasal dan kepada mereka fitnah kembali. Saya kira para ulama juga tahu, tapi mungkin yang menjadi persoalan, mereka tahu tapi tidak merasakan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan mereka. Tapi saya kira juga kita menemukan bahwa masih ada di antara para ulama itu ulama-ulama yang mukhlis, ulama-ulama yang ikhlas. Dan mungkin kemudian terjadilah perbedaan pembicaraan di antara para ulama itu yang membingungkan umatnya. Dan saya kira sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan hadir, beliau akan memperingatkan para ulama itu untuk segera memberikan kepada umatnya bimbingan yang lurus. Kemudian saya juga memberikan kajian yang teratur di pusat kajian tasawuf Tazkiyah Sejati di Jalan Patras ini. Saya mau bertanya, apakah ada dari Rasulullah atau firman Allah yang katakanlah sedikit memberi garansi gitu kepada kita hambanya ini, khusus seperti saya gitu yang merasa masih banyak bergelimang dosa gitu ya, pada nantinya bisa bertemu dengan Rasulullah gitu. Katanya yang ketemu itu hanyalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang soleh gitu. Dalam hati saya protes juga, waktu zaman Rasulullah hidup banyak orang kafir bisa bertemu menatap wajah beliau gitu. Kenapa giliran saya kok nggak bisa gitu? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dahulu pernah ada orang yang seperti ibu juga protes. Kenapa dahulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, begitu mudah orang-orang bisa bertemu dengan beliau, bisa menatap wajahnya, bisa menyaksikannya, walaupun orang itu orang kafir sekalipun. Tetapi sekarang setelah Rasulullah meninggal dunia, kita tidak mendapat kemuliaan seperti itu. Lalu seorang ulama pernah menjawab protes itu dengan mengatakan, sebetulnya Abu Lahab, Abu Jahal yang sezaman dengan Nabi itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang mereka jumpai adalah Muhammad putra Abdullah. Yang mereka jumpai adalah seorang manusia biasa. Mereka tidak pernah melihat sosok Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka pun sebetulnya tidak mendapat keberuntungan berjumpa dengan Rasulullah. Yang mereka jumpa, yang mereka lihat hanyalah seorang anak manusia, seorang yatim piatu dari Bani Hashim yang kemudian datang membawa agama yang baru. Mereka tidak dapat menikmati wujud Rasulullah itu di hadapannya. Tetapi karena apa? Karena Rasulullah hanya bisa dilihat dengan mata batin. Muhammad bin Abdullah mungkin bisa dilihat dengan mata lahir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa dilihat dengan mata batin kita. Dan ibu, saya pernah suatu saat membawakan sebuah operet yang merupakan terjemahan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau pernah sekali di hadapan sahabat-sahabatnya meneteskan air mata karena beliau merindukan orang-orang yang beriman kepadanya, tapi tidak pernah berjumpa dengannya, tidak pernah melihat dengannya. Dan beliau waktu itu berkata, alangkah rindunya aku untuk berjumpa dengan saudara-saudaraku. Lalu sahabatnya berkata, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Tidak, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah berjumpa denganku, yang datang sesudah kalian, beriman kepadaku, dan kemudian berusaha untuk menjalankan perintahku dengan kemampuan mereka. Alangkah rindunya aku untuk menemui mereka, kata Rasulullah. Dan ibu, saya kira kita semua, bukan saja ibu, kita semua adalah orang
yang merindukan untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap kita pun termasuk yang dirindukan beliau, karena kita tidak pernah melihat, tidak mendapat kemuliaan untuk melihat Nabi seperti para sahabat, tetapi kita beriman kepadanya dan berusaha beramal saleh seperti yang kita lakukan. Jadi saya percaya bahwa suatu saat ibu pun akan menemui dan berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mengulang pertanyaan saya minggu lalu. Saya pernah mendengar kalau seseorang berniat melakukan kebaikan, maka dia sudah dicatat jadi suatu pahala. Sedangkan kalau dia berniat melakukan kejahatan, belum dicatat sebagai dosa. Nah, padahal menurut pendapat saya, Allah sendiri maha mengetahui pandangan mata yang hianat, hati yang penuh kedengkian. Saya mohon konfirmasi mengenai pendapat tersebut. Yang kedua, saya mohon keikhlasan Kang Jalal untuk mendoakan saya karena saya ini sedang sakit. Terima kasih. Pak Asril sambil berdoa bagi Pak Asril, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan Pak Asril dan memberikan kesabaran dan ketabahan untuk memikul ujian yang Allah berikan kepada Bapak. Percayalah, di dalam sakit yang Bapak derita tersembunyi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dia ingin untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Pak Asril, untuk mengantarkan Pak Asril kepada pelukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti Imam Ali Zainal Abidin pernah berkata di dalam salah satu doanya ketika beliau sakit, "Ya Allah, aku tidak tahu apakah aku harus bersabar atau harus bersyukur untuk penyakit yang aku derita. Karena berkat penyakit ini aku bisa mengisi waktuku dengan zikir dan doa. Aku bisa menghindari perbuatan maksiat dan dosa." Kemudian kembali kepada pertanyaan yang pertama. Sebetulnya tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu sepanjang yang saya ketahui. Di dalam Al-Quran malahan disebutkan bahwa Tuhan memperhitungkan dan meminta pertanggungjawaban terhadap niat-niat yang kita sembunyikan sekalipun. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, "In tubdu ma fi anfusikum aw tukfuha yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir." Apapun yang engkau tampakkan dan apapun yang engkau sembunyikan, semua diperhitungkan Allah. Allah dapat memberikan ampunan atau Allah dapat memberikan azab sesuai dengan kehendaknya, karena Ia berkuasa atas segala sesuatu. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amal itu dibalas sesuai dengan niatnya. Dan niat adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi, niat yang buruk itu akan diminta pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dikatakan begitu saja bahwa kalau hanya sekedar niat, Tuhan tidak akan meminta pertanggungan jawab kepada kita. Jadi berhati-hatilah dengan niat kita. Baiklah, seperti biasa kita hantarkan saudara-saudara untuk mengisi hari ini dengan doa pada yang sakit. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan para saudara kesembuhan dan kesabaran. Kepada yang mendapat musibah, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti musibah yang saudara derita itu dengan sesuatu yang lebih baik di hadiratnya. Dan kepada semua di antara kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pada permulaan hari ini kebaikan, pada pertengahannya keberuntungan, dan pada ujung harinya kebahagiaan. Dan seperti biasa, marilah kita sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang-orang yang saleh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.